Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pertemuan mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, kami mendapat kesempatan untuk menyajikan materi pembahasan terkait pentingnya pengembangan media pembelajaran. Dan perkenalkan, kami dari kelompok ketiga, saya Sukma Lugina, di sini sebagai moderator, Indah Tamunama sebagai pemateri, Zaki Zulfikar sebagai pemateri, Widya Septiani sebagai pemateri, dan Teh Pipin Sofiah sebagai pemateri. Berbicara mengenai pembelajaran, itu tidak terlepas dari mutu pendidikan, yakni yang sangat bergantung kepada kualitas guru dan pembelajarannya. Dengan kemajuan iptek akan mempengaruhi pola pikir pendidik dalam memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya, yaitu salah satunya dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi mengapa media pembelajaran itu diperlukan? Adanya media pembelajaran seperti tayangan atau tampilan yang dihasilkan dari media pembelajaran itu membantu siswa mudah mengingat dalam menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran yang selama ini lebih menekankan pada metode hafalan terbukti kurang efektif karena peserta didik hanya mampu menguasai materi pembelajaran tetapi tidak bisa menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah perlunya media pembelajaran untuk menarik minat siswa belajar. Selain peningkatan prestasi belajar, hal lain yang lebih penting adalah siswa mampu memahami materi sekaligus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami tentang media pembelajaran, kita simak pengertian media pembelajaran berikut ini. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantara. Pengertian media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam satu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi, dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Nation Education Association pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras dan posisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Setelah kita mengetahui apa itu media pembelajaran,
Media pembelajaran kira-kira seperti apa jenisnya, atau apakah media pembelajaran itu memiliki berbagai jenis? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita simak penjelasan dari Zaki Zulfikar mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Pembahasan jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda. Secara umum, media bercirikan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bird, ada 7 klasifikasi media, yaitu 1. Media audio visual gerak, seperti film suara, pita video, film, TV. Yang kedua, media audio visual diam, seperti film, rangkai suara, halaman suara. Yang ketiga, audio semi gerak, seperti tulisan jauh bersuara. Yang keempat, media visual bergerak, seperti film atau film bisu. Yang kelima, media visual diam, seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Yang ketujuh, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Ada 4 landasan dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, landasan fisikologis. Media pembelajaran haruslah dipilih sesuai dengan karakteristik individual siswa. Harus memberikan layanan pada setiap siswa sesuai dengan karakteristik belajarnya. Umpamanya, siswa yang memiliki gaya belajar visual harus mendapatkan rangsangan belajar visual. Seperti halnya siswa yang memiliki gaya auditif harus mendapatkan rangsangan belajar auditif. Yang kedua, landasan teknologi. Teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya. Dalam kaitannya dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol, sehingga tercapai kemudahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, landasan empiris. Berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media, pembelajar, dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa, maka dari itu pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik materi pelajar, dan karakteristik media itu sendiri. Atas dasar ini, maka prinsip penyesuaian jenis media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik individual siswa menjadi semakin mantap. Dan yang terakhir, yaitu landasan filosofis. Sangat penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lainnya, maka baik menggunakan hasil media teknologi baru atau tidak. Proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses pembelajaran, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan sisi fungsi media pembelajaran. 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Contohnya, guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui hasil rekaman video, atau bagaimana proses perkembangan ulat menjadi kupu-kupu, perkembangan bayi dalam rahim dari mulai sel telur dibuahi sampai menjadi embrio dan berkembang menjadi bayi. Kemudian juga dalam pelajaran IPS, guru dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi melalui tayangan film dan lain sebagainya. 2. Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu melalui media pembelajaran.
guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami. Misalkan untuk menyampaikan bahan pelajaran tentang sistem peredaran darah pada manusia melalui film. Selain itu, media pembelajaran juga dapat membantu menampilkan objek yang terlalu besar yang tidak mungkin dapat ditampilkan di dalam kelas, atau mungkin objek yang terlalu kecil yang sulit dilihat melalui mata tanpa menggunakan alat bantu. Untuk memanipulasi keadaan, juga media pembelajaran dapat menampilkan suatu proses atau gerakan yang terlalu cepat yang sulit diikuti, seperti gerakan mobil, gerakan kapal terbang, gerakan pelari, dan sebagainya. 3. Menambah motivasi belajar siswa. Pengguna media dapat menambah motivasi belajar siswa, sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Sebagai contoh, sebelum menjelaskan materi pelajaran tentang polusi, untuk dapat menarik perhatian siswa terhadap topik tertentu, maka guru memutar film terlebih dahulu tentang kotoran limbah industri atau polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan. 4. Media pembelajaran memiliki nilai praktis. 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. 3. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 4. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 5. Media dapat membangkitkan motivasi siswa untuk belajar dengan baik. Dan keenam, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Pembahasan sisi manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara umum, media mempunyai kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya intelek. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Sebagai simpulan, media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi siswa, dilihat dari landasan penggunaan media pembelajaran dan manfaat yang didapat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih mempunyai kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.